Selagi manusia, biarpun katanya orang alim dan sebagainya, bisa saja dia kepleset niruti hawa nafsunya. Ya mungkin, bukan malaikat. Kemudian sesuai dengan aturan, kalau terbukti ya dihukum seperti yang lainnya. Di hadapan manusia dihukum seperti yang lainnya. Di hadapan Allah lebih gede dosanya karena dia punya ilmu. Di hadapan manusia ya wajar diperlakukan sebagai manusia biasa untuk mendapat hukuman sesuai dengan kesalahan-kesalahan orang alim ya. Nggak ada pengistimewaan. Hanya cara membuktikannya ini kan ada ilmunya juga. Apalagi na'udzubillah kalau dosanya dosa gede, misalnya dosa gede, laki-laki dengan laki-laki sampai masukkan ke lubang belakang, itu masya Allah dosa besar, dosa besar. Sehingga pembuktiannya pun juga harus dengan cara yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga kalau hukumannya pun lihat dalam, kalau orang melakukan laki-laki dengan laki-laki sampai masuk ke na'udzubillah ke wilayah belakang itu, na'udzubillah, itu namanya liwat. Itu hukumannya lihat. Menurut misalnya dalam madhab kita Imam Syafi'i dan juga madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Muhammad. Jadi kebanyakan mengatakan seperti zina. Kalau dia pernah punya istri, setelah terbukti dengan cara yang benar ya dirajam sampai mati. Kalau belum punya istri dicambuk 100 kali. Ini adalah dosa besar. Kalau madhab Malik lebih serem lagi, lebih gede daripada pelanggaran dengan urusan zina, karena fitrahnya yang rusak ini lebih gede dari itu semuanya. Sehingga dalam madhab Imam Malik itu harus dihukum bunuh, harus mati, baik dia sudah punya istri atau tidak punya istri, dirajam sampai mati. Ini kan hukum ya, adapun penerapannya nanti babnya beda. Ini bicara tentang hukum ya, lalu bagaimana kita menerapkannya. Ada madhab Abu Hanifah ya, Abu Hanifah agak lebih ringan, tapi tetap paling tidak ambil Hanifah dihukum kalau tidak tobat sampai mati, dihukum di penjara sampai mati, ditakzir, namanya takzir. Kemudian di situ ada bagaimana menetapkan pelanggaran dan sebagainya, apakah cukup dengan pengakuan orang dan sebagainya, dan ini akan dilibatkan ahlinya sampai kepada pasti. Kalau dalam pembahasan hukum masalah zina dan liwat ini kan ada masalah 4 saksi yang melihat kejadiannya atau pengakuan dari orang tersebut. Ya karena orang alim, kita tidak boleh langsung uzon juga, bisa saja tidak benar, bisa saja benar. Apalagi kalau alim biarpun benar melakukan, jangan-jangan dia alim, orang alim fasik misalnya. Alim fasik bisa saja dia mengerti, nggak usah mengaku. Nah ini kan bahaya lagi. Mufti syaitan kan bisa saja. Jadi karena semakin alim dia bisa saja dia menutupi itu semuanya, bisa jadi karena dia mengerti, tidak boleh saya mengaku, tidak boleh saya ngomong dan sebagainya. Makanya di sini perlu dilibatkan banyak tim untuk bisa sampai kepada pembuktian yang nyata. Kalau dalam petunjuk fikih kita adalah ada 2 dengan saksi 4. Kalau madhab Abu Hanifah kan takzir, tidak usah pakai saksi 4, cukup 2 orang saja, saksi yang melihat kejadiannya dan seterusnya. Ini memang adalah hal-hal yang besar, jangan dianggap sepele. Kemudian pembuktiannya ini yang harus betul-betul hati-hati, jangan sampai nanti ada, kalau benar ya sudah lah, kalau benar dengan pembuktian yang benar ya hukum, nggak ada pandang siapapun dia. Kalau tidak dicermati cara ini, bisa saja nanti suatu ketika ada lagi fitnah-fitnah yang dihembuskan. Setiap orang bisa saja difitnah, pejabat bisa difitnah, ada 4 orang ngaku dibegitukan lalu dipermasalahkan, ada orang mengaku dengan kebohongan, bisa saja. Jadi memang betul harus hati-hati saat ini, harus melibatkan banyak tim untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Apalagi seorang tokoh misalnya ya, supaya tidak kemana-mana. Tokoh itu kan contoh yang baik, biarpun tetap kita menganggap dia manusia. Kalau dia salah dan menyesal, selesai, Allah Maha Pengampun, dihukum ya selesai, nggak usah direndahkan setelah itu. Kalau orang sudah dihukum, harus jangan direndahkan. Karena hukuman di dunia itu adalah penghapus hukuman di akhirat yang sudah dihukum. Ada orang suatu ketika pada zaman Nabi mabuk, setelah mabuk dipukul, dicambuk. Setelah dicambuk ini kan direndahkan oleh orang, kasihan dia, kau dipukul ya. Nabi marah, jangan kau bantu setan untuk mengembalikan dia kepada kejahatannya. Maksudnya apa? Kalau sudah tobat kita sambut, tobat ya syaratnya. Jadi hukuman yang diberikan di dunia itu penghapus hukuman di akhirat. Sehingga ada orang pada zaman Nabi minta dicambuk, minta dirajam sampai semacam itu.
Jadi wawasan ya kita tidak mengatakan si A si B, ntar dulu ini rambu-rambunya supaya kita tidak gopoh-gopoh. Kalau kita tidak mengerti juga kita tidak boleh menyebarkan, apalagi informasinya dari mana, kejelasan seperti apa. Jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu yang belum jelas, belum pasti. Berita tentang homidiyah, berita ma'is dalam hadis Nabi, ya kita beritakan. Seorang yang pernah berzina ngaku di hadapan Nabi, kita sebarkan hari ini untuk contoh. Kenapa? Sudah jelas Nabi yang menghukum. Nah, ini ceritanya sangat jelas. Nah, jadi supaya kita tidak gampang menyebarkan fitnah juga. Tapi kalau benar terjadi, telah dibuktikan dan sebagainya, untuk pelajaran. Setelah orangnya dihukum, nggak boleh kita setelah itu merendahkan lagi. Setelah dihukum, tidak bisa kita merendahkan. Hati-hati. Bisa saja hukuman itu menghapus dosanya dan selesai. Adapun apakah penyakit semacam itu masih bisa sembuh? Apakah bisa? Ya bisa, asalkan ada kemauan. Dan apakah bisa menghindari? Bisa. Yang menjadikan bisa menghindari adalah takut kepada Allah. Mohon maaf, Anda wanita normal, saya normal. Anda laki-laki normal, yang normal. Loh, kalau normal, laki-laki normal ketemu perempuan cantik normal, sehingga nggak ada undang-undang halal haram, mau nggak kita bertemu? Laki-laki ketemu perempuan cantik, laki-laki normal, tentu mau. Lalu kenapa kok kamu tidak melakukan dengan dia? Sederhana, karena haram. Apakah di saat saya tidak mau dengan Anda, hai perempuan cantik, lalu saya langsung sudah nggak benar lagi? Tidak, saya tetap normal. Anda perempuan cantik, saya punya syahwat kepada Anda, cuman kenapa saya tidak melakukan kepada Anda? Karena ada rambu-rambu haram. Sama itu yang laki-laki dengan laki-laki itu, kalau kenal Allah ya nggak akan melakukan. Haram sama. Apakah yang laki-laki dengan laki-laki lebih gede syahwatnya dengan laki-laki normal dengan perempuan normal? Ya, yang normal juga tidak kalah syahwatnya juga gede, cuman kenapa tidak melakukan? Haram. Jadi pokoknya takut kepada Allah itu selesai. Yang kalau memang ada siapapun tolong takut kepada Allah, makanya jangan malah kayak dibiasakan. Termasuk mohon maaf saudara-saudari kita yang hari ini punya permasalahan kelainan, ada di luar sana yang laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan, maka justru jangan dibuatkan komunitas, jangan dilegalkan. Karena melegalkan artinya tidak menolong mereka, menjadikan mereka semakin biasa. Kita cintai mereka, kita tolong mereka, kita kasih sayang, kita himbau agar menghindar dari yang haram. Itu haram. Nanti setelah dia belajar menghindar akan kembali kepada kenormalan. Biarpun nanti dibantu oleh pakarnya, psikolog. Ya, psikolog akan membantu urusan-urusan ini. Nah, ini jadi bisa sembuh. Yang jelas kalau memang betul terbukti, ya ajar dihukum. Kemudian kalau dia tobat, ya bisa saja kembali. Tugasnya menyebarkan ilmu, tobat, menyesal, sah. Hanya mungkin pandangan orang saja berat kepada orang-orang semacam itu. Akan tapi kita harus memandang siapapun ya dengan keadilan selagi sudah dihukum oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan, kalau orang sudah dihukum jangan direndahkan. Jangan direndahkan, sudah dihukum selesai. Kurang lebih seperti itu. Adapun tadi bisa yang panjang, kita masih perlu pembuktian dan seterusnya. Kemudian lebih penting lagi ini korban. Korban tidak serta merta kita biarkan begitu saja. Korban bisa saja dia menjadi rusak juga. Yang semula dia menjadi maf'ul, apa yang di korban nanti bisa menjadi penjahatnya lagi, karena sudah dia punya cara urusan melampiaskan syahwat dengan cara yang salah. Disayang mereka, yuk kita kumpulkan mereka, dilibatkan pakar psikolog untuk bisa membantu kesembuhannya, karena ini bisa saja rusak orang ini, apa anak-anak ini yang dikena itu. Jadi seperti itu. Memang ini masalahnya kompleks sekali, makanya ayo segera diselesaikan dengan pertama ilmu dan juga kejujuran, dengan kerinduan untuk bisa menegakkan agama, bukan hanya sekedar hawa nafsu. Dan tolong anak-anak yang selama ini diduga dia itu kan dari situ kita bisa mengetahui juga benar tidaknya nanti apakah anak ini benar dalam pengakuannya. Biasanya kalau anak kena semacam itu, antara dua, mentalnya sudah menjadi trauma dan macam-macam, atau mohon maaf dia menikmati sudah nggak peduli lagi, karena sudah tahu ini adalah satu cara yang bagi dia adalah unik. Maka yang mengajarinya dosanya di atas dosa. Baik, lalu apa yang setelah ini kita perlu hadirkan? Kita sendiri takutlah kepada Allah. Urusan keharaman jangan ngenteng. Itu semuanya dari ngentengin. Kalau seandainya benar terjadi, itu biasanya ngentengin. Ustadz, karena bukan ustadz cabul dengan laki-laki, ada cabul dengan perempuan kan ada. Ustadznya katanya ustadz cabul dengan perempuan. Ya karena mulai dari sedikit-sedikit, mulai ini yang paling cantik dikasih jadwal ngaji paling akhir, agak lambat-lambat dilama-lamain, ajak ngobrol. Ini masuk kamar, kunci, tutup, nggak apa-apa, ngambilin teh segala macam, atau hati-hati. Nanti agak lama ngobrolnya dipanggil khusus, ada wasiat khusus. Wasiat khusus. Nah ini kan macam-macam. Dan gara-gara ngentengin, makanya kalau Al-Quran, kalau Al-Nabi melarang berduaan sudah nggak boleh, itu tujuan untuk itu.
Kalau mohon maaf orang laki-laki kelainan, kalau adalah perempuan kelainan yang senang kepada seorang perempuan dengan perempuan, laki-laki senang dengan laki-laki, ini bahaya dia. Dia nggak boleh duduk dengan laki-laki berduaan, nggak boleh duduk dengan perempuan berduaan. Kalau duduk dengan laki-laki, laki-laki itu akan jadi korban bagi dia. Kalau dia duduk dengan perempuan, ya kan, perempuannya akan melakukan hal tidak baik dengan dia. Sama perempuan yang mohon maaf diuji oleh Allah dengan kelainan. Kalau ada yang mendengar suara ini, bergegaslah Anda untuk bisa mencari obat. Kalau ada perempuan yang senang dengan perempuan, sampai yaitu derajat itu sampai tidak senang dengan laki-laki, ini kelihatannya perempuan cantik jelita, tapi dia nggak tertarik dengan kaum laki-laki, maka dia haram berduaan dengan perempuan dan haram berduaan dengan laki-laki. Kalau dia dengan perempuan, perempuan lain akan jadi korban dia. Kalau dengan laki-laki, laki akan mangsa dia. Lalu dia harus menyadari bahwa dia punya masalah, ya menjaga diri, tidak akan berduaan dengan perempuan. Maka kalau dengan perempuan harus bareng-bareng dengan yang lainnya. Ingin sembuh kok. Kemudian semakin dia takut kepada Allah, di situ akan dikembalikan ke normalannya. Dan kemudian tidak perlu kita main caci, akan tapi kalau ketemu orang semacam itu, karena dia sudah terlanjur masalah mentalnya yang nggak benar, kita tolong dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Itu penuh dengan kelembutan. Pertama dari kesadaran dirinya bahwasanya itu haram, itu dosa, dan aku harus menjauhkan diri dari hal tersebut, akan mudah. Akan tapi jadi masalah nanti tambahin dengan fatwa-fatwa sebagian ustadz yang pengen seenak sendiri, nggak apa-apa, ini cuma gini, nah, ini bahaya, itu merusak. Semoga Allah menjaga kita dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Berhati-hati dan kemudian ingat, selagi urusan dengan tetangga kita, saudara kita dan lainnya, jangan mudah kita menyebarkan berita-berita seperti itu selagi kita belum pasti, karena ini adalah masalah dosa-dosa yang harus disembunyikan. Kalau memang ada, tadi pertanyaan, apakah kalau memang itu kejahatannya terang-terangan gak punya rasa malu, ya harus disebutkan setelah terbukti dong, setelah terbukti, agar berhenti orang, agar dianya berhenti. Sebab dinasihati nggak berhenti, nasihat nggak berhenti, nasihat berhenti, lain cerita, berarti dia bangga dengan dosanya. Tapi bagi kita yang belum tahu pasti dan sebagainya, hendaknya jangan mudah kita menukil berita-berita yang belum pasti. Ini kita tidak bersangkutan dengan ustadz tersebut, siapa saja, jangan gampang cerita padahal belum tentu benar, kan bahaya. Zina adalah hina, liwat adalah sihak, perempuan dengan perempuan adalah hina semuanya. Tapi bagi yang melakukan itu semuanya, kita doakan semoga Allah mengampuni dan beri kesadaran. Setelah itu tidak perlu kita ramai cerita tetanggaku zina, bibiku zina, iniku zina, sudah, biarpun jelas, akan tapi perlu diselesaikan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau memang orangnya sudah tidak malu dengan dosa-dosa itu, wajar untuk dipermalukannya. Tapi ada orang yang malu melakukannya, dia pernah zina sekali atau melakukan itu, nyesel, nggak mau, ya sudah, dia ingin ditutup dong. Tapi kalau sudah nggak malu, bahkan pakai hujah-hujah yang lain, misalnya, wah ini bahaya nih, perusak ini, kalau tidak dipermalukan, kalau tidak dihukum di depan orang, maka tidak akan berhenti dia. Bisa jadi semacam itu, tinggal nanti prosesnya yang benar, tidak boleh hawa nafsu dan tidak boleh berdusta, tidak berfitnah. Kita punya Tuhan Allah yang maha tahu. Wallahu a'lam bishawab.